Saya masih mempercayai Tuhan dengan segala cara. Pergantian siang dan malam, kehidupan dan kematian, untung dan rugi, marah dan cinta. Di dalam semua itu, kita melingkar, berjalan, bahkan kadang terbawa padaku. Butuhkan kesabaran untuk memulainya. Dan manakala kesabaran yang kita miliki kian menipis atau semakin hancur. Adakah orang lain datang menawarkan pertolongan atau memberi kesejukan pada pikiran dan perasaan seperti dengan kusut? Teramat berat bagi saya untuk berbagi kisah ini yang saya sebut sebagai kisah episode. Bukan karena menyangkut sisi hidup gelap saya, bukan saudara-saudara. Akan tetapi hal ini menyangkut tentang keluarga saya yang tinggal 2 orang, Papa dan Alvin adik saya. Sejak kematian ibu, saya melanjutkan kerja di Padang, sedang Alvin di Medan. Sejak itulah Papa tinggal sendiri di Payakumbuh. Saya mengerti benar mana kesedihan bagi seorang seusia Papa. Karena itu, saya menghubunginya tiap bulan. Alvin pun saya kira begitu. Namun, karena Medan dan Payakumbuh terbentang jarak yang tidak dekat, maka ia hanya pulang tiap bulan semester. Tetapi saudara-saudara, kepulangan saya kali ini sungguh-sungguh membuat saya berputus asa. Betapa tidak, baru saja saya sampai di teras depan rumah, saya mendengar sebuah teriakan. Tidak, itu sangat begitu keras. Saya yakin itu adalah suara Papa. Saya tertegun mendengarnya, lalu mengintipnya lewat kunci. Saudara-saudara Papa saya lihat. Sungguh dugaan. Saya menyaksikan Papa berdiri di samping meja telepon dengan kepala tertunduk dan wajah kuning. Sempoyongan dia menunduk sofa, kecewa, marah, sedih, dan entah makna apa lagi yang dapat dibaca dari raut wajahnya. Heran, tidak mungkin Papa begitu, tidak mungkin. Papa saya bukan lelaki yang rapuh, ia lelaki yang tegar yang pernah saya kenal. Ia cerdas, terkadang sangat egois. Masih terlalu jelas dalam ingatan saya bahwa ia memutuskan berpuluh babi sebagai olahraga pengisi kesendirian. Waktu itu, Papa duduk sofa. Dia membaca koran. Kelihatannya santai. Saya datang dan mengambil tempat di sekolah ini. Oke, silakan Papa buru batu. Tapi, ambil lagi. Apalagi seharga 2 juta lebih. Saya tidak setuju. Itu haram, Pak. Tuhan tidak pernah menghalalkan sesuatu dari yang haram. Bukan Tuhan namanya kalau seperti itu. Bukankah kamu sering bilang ada hal pembunuhan darurat? Apakah kondisi itu sudah darurat? Menurutmu keselamatan manusia bukanlah darurat? Anjing adalah anjing, babi adalah babi, najis sedang najis, haram tetap haram. Tuhan itu cerdas. Ia tidak akan ciptakan tanah kalau kita dilarang menyentuh benda dan najis. Bah, banyak sekali cara Papa untuk membenarkan tidak berbuat apa. Nah, saudara-saudara, bukankah apa yang saya saksikan di rumah tadi tidak masuk akal? Seseorang yang selama ini saya anggap tegar tertunduk lesu dan kuyup, ini tidak masuk akal. Apalagi setelah itu saya melihat Papa menangis. Menangis, Papa menangis. Tiba-tiba saya datang dan mendorong dalam pintu yang terlihat dari kunci. Papa kaget melihat kedatangan saya. Segera Papa mengurus saya. Lalu dipeluknya erat-erat. Begitu erat saudara-saudara. Dalam pelukan saya, tangis Papa tiba-tiba tumpah. Saya jadi kikuk. Tak lama, Papa saya dibunuh. Papa masih menangis terpisah. Saya tinggalkan Papa dan mengambil segelas air putih ke belakang.
Papa menangis. Sungguh tak masuk akal. Sampai malam itu, saya masih menganggap Papa sosok yang tegar, tidak rapuh, apalagi cengeng. Saya punya banyak alasan untuk anggapan ini. Pada suatu hari, saya iseng-iseng mengikuti Papa berburu babi. Maksud saya untuk menemukan sebuah titik lemah, sehingga Papa tidak jadi membeli anjing yang konon didatangkan dari Jawa. Tetapi yang saya temukan bukan titik lemah, melainkan noda hitam. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan pada bagian ini. Papa ternyata seorang kriminal. Di hutan itu, ia menanam ganja dan buru babi hanya kedok untuk mengelabui saya. Ketika itu, saya ingin lari ke tempat tak bernama dan entah di mana. Saya bingung, tetapi darah muda saya berkata lain. Lawan, ya mesti saya melawan. Saya ambil beberapa helai daun jahanam itu yang telah dijemur oleh anak buah Papa untuk saya linting. Kemudian saya mencari Papa. Saya temukan Papa merintih kesakitan. Katanya diserang babi hutan. Ia hanya merintih dan menangis. Rasa iba tiba-tiba menjalar darah saya. Namun rasa benci telah beruang. Seperti tidak terjadi apa-apa, saya menyalakan lintingan tadi dan menghisapnya dalam-dalam lalu menghembuskannya ke arah Papa saya. Papa berdiri dan mengayunkan tampahan ke arah saya. Buang kataku. Aku menanam ganja-ganja itu bukan untuk anak-anakku, melainkan untuk anak orang lain. Aku hanya butuh uang untuk anak-anakku. Aku bangga jadi anak buah. Aku bangga jadi anak orang yang tidak pernah memikirkan anak orang lain. Aku bangga, Pak. Saudara-saudara, Papa masih menangis tersesak. Betul-betul tidak masuk akal. Saya lalu menaruh segelas air putih di atas meja dan mempersilahkan Papa untuk meminumnya. Papa masih menangis tersesak. Tiba-tiba, Papa menyebut-nyebut nama Alvin. Alvin? Ada apa dengan Alvin? Tentu saja saya tercap olehnya. Saudara-saudara, ternyata yang menyebabkan Papa menangis tersedak itu karena Alvin. Alvin adik saya. Ia ditahan polisi. Alvin tertangkap basah menghisap daun jahanam yang ditanam oleh orang lain yang tidak memikirkan anak orang lain. Mendengar itu, saya betul-betul kesal. Saat itu juga, saya meransel dan segera melangkah menuju pintu. Waktu itu, saya mendengar Papa memanggil-manggil nama saya, tapi tak ada dihiraukan. Saya muak, semua. Begitulah saudara-saudara, saya terpaksa kembali ke Padang malam itu juga. Saya tak sanggup menghadapi kenakalan orang tua seperti itu, apalagi orang tua itu Papa saya sendiri. Telah saya putuskan untuk tidak menemui Papa lagi. Bahkan mungkin di hari pemakaman yang kelak, saya tak akan hadir. Saya tak bisa memberinya maaf. Saya tak bisa, tapi entahlah, mungkin sebab sampai saat ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala sekiranya. Terima kasih.